Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih Masjid Darul Ma'arif yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa saya katakan diijabah? Karena 2 bulan sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan fase pertama sudah berlalu. Dan sekarang kita berada di fase kedua dari bulan Ramadan. Tentunya buat kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yuk jadikan Ramadan kita kali ini sekali lagi Ramadan yang betul-betul bermakna. Ramadan yang ada asarnya dalam kehidupan. Jangan sampai yang sudah 60 tahun, 60 kali ketemu dengan Ramadan. 56 tahun, 56 kali ketemu dengan Ramadan. Yang 70 tahun, 70 kali ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi Ramadan kita hanya tadi, eta kene. Ya, teu aya perubahan. Tuh, cek orang Sunda gitunya. Teu aya perubahan. Rugi. Maka Ramadan kali ini, ya, tadi kalau saya katakan, Ramadan tahun lalu kita nggak bisa tarawih. Karena katanya kondisi COVID, ya, kondisi pandemi, ya sudahlah kita harus terima. Ya. Lalu Ramadan kali ini dibolehkan sih, tapi tadi malu-malu kucing. Ya. Ingat Bapak Saudara, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati. Sayati zamanun ala ummati al-fitnatu qatturab. Akan datang nanti satu masa di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, al-fitnatu qatturab. Fitnah itu laksana debu yang berterbangan di mana-mana. Maka kalau temanya tadi bersikap tegas terhadap kezoliman, maka ayo umat Islam bersatu. Ya. Kalau kita bersatu, insya Allah nggak mudah dipatahkan. Lidi kalau sendirian dipatahkan gampang. Tapi kalau lidi sudah digabungkan jadi satu, jadi sapu lidi, dipatahkan sulit. Maka umat Islam pun begitu. Ya. Hati-hati dengan fitnah Masihid Dajjal. Itu doa kita itu. Ya. Wa min fitnati Masihid Dajjal. Kenapa? Karena sekarang ini fitnah Dajjal yang berkeliaran di mana-mana. Maaf, saya bukan orang yang tidak percaya dengan COVID. Saya katakan,
Saya adalah orang yang pertama percaya dengan adanya COVID. Tapi tolong, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu semua, kenapa justru dari COVID ini sendiri, dari corona ini sendiri, yang dibidik cuman masjid sama sekolah. Coba. Di mall nggak ada. Lihat yang naik kereta, untel-untelan di kereta. Yang naik bis, silakan lihat, untel-untelan di bis. Nggak ada bagi jarak begini, nggak ada bagi jarak ini. Padahal tulisan di atas jelas itu. Luruskan sof, ya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Itu bukan hadis ahad, itu bukan hadis dhaif, itu hadis kuat. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu kata Rasulullah. Luruskan saf, rapatkan saf. Karena lurusnya saf, rapatnya saf adalah kesempurnaan sholat. Tapi tadi fitnah Masihid Dajjal. Kenapa kita disuruhnya harus jaga jarak kayak begini ini? Padahal nanti Bapak pulang ke rumah, tidur sama istri, nggak ada jaraknya. Ustadz, ada jarak ntar tidur sama istri? Ada kalau Ustadz mah ya jauh ya. Kalau dia mah ada jaraknya jauh betul. Ya. Sukabumi jaraknya Kiai, Masya Allah. Kita yang jadi masalah kenapa justru masjid dan sekolah? Karena yang pertama, ya, yang pertama Masihid Dajjal akan mempengaruhi kita tadi, subhanallah, berbagai macam cara. Umat Islam sudah dipengaruhi dengan Dajjal, nggak mempan bertahun-tahun. Pertama ada yang namanya fitnah flu burung, nggak mempan. Flu babi, nggak mempan. Antrak, nggak mempan. Flu onta, nggak mempan. Kali ini COVID jadi ya Allah. Yang dibidik tadi saya katakan kenapa justru masjid dan cuman sekolah saja. Sementara pasar, lihat di pasar, untel-untelan. Lihat di kereta, untel-untelan. Kenapa kita yang begini ini? Maka saya katakan saya bukan orang yang ngelawan sama gubernur, tidak. Saya bukan orang yang berani terhadap Menteri Kesehatan, tidak. Saya bukan orang yang melawan kepada pemerintah, tidak. Tapi ayo coba mindset kita ini jangan sampai tadi terus dihantui dengan yang begini ini. Buka handphone, COVID. Buka TV, COVID. Dengar berita, COVID. Akhirnya apa? Terjaga, terpola di kepala kita, akhirnya mindset kita COVID. Ini yang tadi saya katakan, kita sudah dijauhkan. Ya. Dari pertama fitnah Masihid Dajjal, kita pertama kali dijauhkan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijauhkan kita. Ternyata ketika ada corona berhasil kita dijauhkan Kiai. Hampir berapa bulan itu di Jakarta enggak bisa sholat Jumat. Tuh. Dijauhkan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua dijauhkan apa lagi? Dijauhkan dengan rumahnya Allah. Nih. Padahal konsep Qur'annya jelas. Man dakhala baiti kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahku kana amina. Pasti akan selamat. Tapi tadi mindset kita dipengaruhi itu semua. Pelan-pelan. Dikit-dikit. Maka tadi. Kalau judulnya harus bersikap tegas terhadap kemungkaran. Ini kita Pak. Coba kita lihat. Kita lihat lagi. Ini hadis Rasulullah. Kiai kalau saya salah tolong dibetulin. Ini ada guru saya alhamdulillah. Jauh beliau dari Cianjur. Ya. Kalau saya salah Kiai tolong dilempengin. Kenapa? Karena Rasulullah katakan begini. Tasafahu yazhabil ghillu. Berjabat tanganlah engkau. Hilangkan ghillun. Hilangkan dengki. Hilangkan iri. Hilangkan sum'ah. Sekarang kita orang Islam ke masjid nggak pakai salaman, nggak kenal satu sama lain. Salaman kita bagaimana? Hah. Salaman kita. Hah. Kalau nggak begini, hah. Kalau nggak begitu kaki kita. Hah. Ya Allah, ini fitnah Masihid Dajjal. Jujur atau tidak jujur, ngaku atau tidak ngaku, tadi tuh. Saya ceramah kemarin malam di Al Makmur Tanah Abang. Rapat, saya tanya, ada yang kena COVID nggak?
Enggak ada Ustaz. Di Al-Barkah, ya, di Tanah Abang juga itu, di Al-Barkah. Ya, 2 malam yang lalu. Rapat, enggak ada apa-apa. Pernah corona enggak di sini? Enggak ada Ustaz. Tapi kenapa tadi? Saya bukan berarti mempengaruhi Bapak lalu besok, waduh, pengurus udah rapetin naik. Bukan. Ya. Tapi yuk coba mindset kepala kita ini. Ya. Kenapa? Karena tadi kita terus dihantui yang begitu. Akhirnya tadi di antara kita sudah nggak kenal satu sama lain. Coba lihat lagi, ini hadis lagi nih, hadis lagi. Tabassamu, kata Rasulullah, senyumlah. Karena senyum itu adalah bagian daripada sedekah. Nggak bisa sedekah paling nggak senyum. Sekarang bagaimana bisa senyum? Lah mulutnya diberongsongin begitu, coba lihat. Mulut kita diberongsongin. Ketemu teman kita, ketemu saudara kita, nggak senyum lagi kita sudah. Akhirnya masuk ke masjid, diam-diaman, cuek-cuekan. Salaman enggak, senyum enggak. Nih kita dijauhkan sesungguhnya tadi pelan-pelan oleh fitnah Masihid Dajjal tanpa kita sadari. Jadi saya katakan soal corona, ya tadi saya sudah bilang, saya orang yang pertama percaya dengan adanya corona. Maka kalau ada yang bilang begini, Ustadz, corona itu bisa menjadi ujian loh Ustadz. Betul, corona itu bisa menjadi ujian. Buat siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Ujiannya bagaimana itu corona? Harusnya dengan adanya corona, ada COVID-19, kita semakin meningkatkan iman kita kepada Allah. Harusnya semakin rajin kita ibadah. Harusnya semakin rapatkan soft kita sama umat Islam. Kan begitu harusnya. Bukan karena COVID-19 lalu kita semakin jauh. Sholat akhirnya masing-masing di rumah. Tuh. Padahal konsep Rasulullah jelas lagi tuh. Ada konsep Rasulullah dalam hadisnya. Idza atosa ahadukum, Ustaz, idza atosa ahadukum fahamidallahu fasammithu. Kalau ada di antara kamu yang bersin, fahamidallah kata Rasulullah, pujilah Allah, wasammithu. Sekarang ada orang, ada teman kita, ya, bersin, wah COVID loh, COVID dibilang. Ya. Padahal ini konsepnya konsep Rasulullah. Sekarang yang jadi masalah mana yang lebih kau percaya? Ya, kata-kata Rasulullah dalam hadisnya, kata-kata Allah dalam Al-Quran atau tadi. Maka fitnah Masihid Dajjal ini harus tadi kita yuk bersatu. Kita lawan itu semua. Jangan terus-terusan kita dibodohi terus. Maka itu bisa menjadi ujian. Ujian bagaimana? Buat orang yang beriman. Tentunya dengan adanya corona, yuk semakin meningkat kualitas ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin jauh. Lalu ada yang bilang begini lagi. Ustaz, jangan-jangan corona itu tentaranya Allah. Oh, bisa jadi. Bisa jadi bala tentaranya Allah. Karena bala tentaranya Allah nggak kayak itu polisi yang pakai seragam coklat-coklat. Kalau itu mah bisa dibayar, Pak. Betul bisa dibayar. Tergantung pesanan. Ya. Cuman ada satu polisi yang jujur. Polisi yang jujur, polisi yang nggak pernah nilang, polisi yang nggak demen duit. Polisi apa? Polisi tidur. Tuh, cuman itu doang. Polisi tidur doang, Pak. Ya Allah. Polisi patung kata Kiai. Yang kedua polisi patung yang diem aja begitu tuh nggak kenal duit dia. Ya Allah. Ya. Jangan-jangan corona ini bala tentaranya Allah. Bisa jadi. Karena bala tentaranya Allah macam-macam. Macam-macam Pak. Ya. Coba kita lihat. Ketika tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Waktu Rasulullah akan dilahirkan ke muka bumi ini. Itu ada Raja Abraha dari Habasyah. Ya, akan datang ke kota Mekah, akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bala tentaranya yang mengendarai gajah. Lalu kakeknya Rasulullah mendengar kalau Raja Abraha akan datang ke kota Mekah dengan pasukan yang mengendarai gajah. Kakeknya Rasulullah naik ke atas Jabal Qubais. Di atas Jabal Qubais, dulu namanya Jabal Qubais, sekarang jadi istana raja. Di atas Jabal Qubais kakeknya Rasulullah berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Apa kata kakeknya Rasulullah? Ya Allah, Raja Abraha ya Allah akan datang kemari ya Allah. Akan menghancurkan Ka'bahmu ya Allah. Yang sudah dibangun oleh Rasulmu ya Allah. Ya Allah tunjukkan kebesaranmu ya Allah. Tunjukkan keagunganmu ya Allah. Tunjukkan kemuliaanmu ya Allah. Itu doa kakeknya Rasulullah.
turun ayat dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlib. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim. Kemudian aku kirim kata Allah atas mereka. Mereka siapa? Raja Abraha dengan pasukan yang mengendarai gajah. Wa arsala alaihim tayron ababil, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian aku lempar, ya, aku lempar mereka semua, pasukan yang mengendarai gajah dengan batu sijil. Belum masuk kota Mekah, belum bisa meruntuhkan Ka'bah, sudah habis berguguran dia, laksana daun yang dimakan ulat. Oh, burung ababil tentaranya Allah. Tentaranya Allah apalagi? Macam-macam. Dah? Ah, ini udah nih. Tentaranya Allah macam-macam dah. Kalau udah zolim, udah khianat, udah banyak berbuat dosa, bisa jadi tentaranya Allah. Apa tentaranya Allah? Oh, nyamuk. Dikirim ke udara nyamuk DBD. Cut, digigit sama nyamuk DBD 1 ekor. Habis digigit nyamuk DBD, besoknya panas. 2 hari mati. Tuh. DBD tadi. Oh, jangan-jangan nyamuk ini tentaranya Allah. Buat siapa udah? Buat orang yang zalim. Buat siapa? Buat orang yang khianat. Maka jangan-jangan ini corona tadi tentaranya Allah. Buat siapa? Mereka yang sombong, mereka yang banyak bohong, mereka yang angkuh, dikirim sama Allah yang namanya tentaranya berupa corona. Itu bisa jadi. Maka soal ini kan susahnya kita. Susahnya kita begitu. Ada orang sakit bisul mati corona. Benar Kiai? Ya. Itu di Sulawesi sakitnya bisul mati corona. Sakit apa lagi? Diabetes mati corona. Sakit jantung mati corona. Ya Allah. Maaf Bapak Saudara. Maaf saya katakan. Soal orang mati. Nah nih ya soal orang mati nih. Soal orang mati dari dulu. Dari dulu tiap jam, tiap menit, tiap saat, tiap waktu, ya tiap detik ada orang mati. Dari dulu. Betul? Cuman dulu nggak pernah diupload. Orang mati mah dari dulu nggak pernah diupload. Ya. RT RW nggak pernah lapor ke kelurahan, lurah nggak pernah lapor ke kecamatan, kecamatan nggak pernah lapor lagi ke PNPB, lalu dilaporkan, nggak begitu. Tapi kalau sekarang la ilaha illallah, orang mati semuanya lapor, ya pugu jadi banyak tuh. Maka saya katakan Bapak Saudara, ayo robah mindset kita. Ya, jangan sampai tadi terus menerus kita dihantu yang model-model begini. Akhirnya apa? Masihid Dajjal, ya, fitnah Masihid Dajjal mereka terbahak-bahak di sana. Kenapa terbahak-bahak? Berhasil sudah. Berhasilnya bagaimana? Bukan saja Indonesia yang tadi dia bisa tipu begini. Sampai-sampai di mana? Negara Arab sendiri pun sudah bisa dibohongi yang begini ini. Ya. Dari dulu puluhan tahun mereka berpikir, puluhan tahun mereka berpikir bagaimana supaya tidak ada orang Islam yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Bagaimana ratusan tahun dia berpikir supaya jangan orang Islam, jangan orang beriman datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji untuk tawaf ke Ka'bah. Sekarang gara-gara corona, subhanallah, berhasil. Kalau kita lihat di TV sekarang yang katanya langsung, Masya Allah Ka'bah begitu sepi. Bahkan Indonesia sampai sekarang aja belum ada kepastian apakah berangkat atau tidak berangkat tahun ini. Tuh. Ya. Kenapa saya katakan Masihid Dajjal? Mereka tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Tipu dayanya berhasil betul-betul. Bukan saja Indonesia, bukan saja negara yang lain. Sampai-sampai negara Arab sendiri pun. Masya Allah. Lalu kita Indonesia mau terus-terusan terbohongi, tertipu dengan begini. Ayo bersatu, robah mindset. Begitu harusnya. Sekarang tadi coba. Ustadz kalau jadi imam, sufu bakum, fa inna tasfistafu min sama. Besok nggak usah sufu bakum, renggang-renggangin sop, begitu. Supaya kalau renggang sop setan nyelinap, kalau setan nyelinap menggoda kita, begitu harusnya. Ya Allah. Maka Bapak Saudara, tadi saya katakan saya bukan ingin menjadi provokator, tidak. Saya bukan mempengaruhi, tidak. Tapi saya kepengen, yuk umat Islam bersatu, merenung semua. Kenapa ini yang dibidik? Sekolah sekarang kita lihat. Sekolah sekarang kita lihat, anak-anak kita, ya Allah, stres semua Pak. Ya, anak-anak kita nggak ada yang sekolah, maka Din Samsudin berkata,
Bagaimana kata Din Samsudin, Profesor Din Samsudin? Kalau saja 5 bulan, 6 bulan lagi anak-anak tidak sekolah, maka berhasillah 1 dekade bangsa Indonesia dibikin bodoh. Tuh. Ya Allah. Nggak sadarkah kita sekarang ini, Pak? Anak-anak kita katanya belajarnya via Zoom, belajarnya online. Ya Allah, bapaknya stres beli kuota melulu. Beli kuotanya masih sama dia juga, ya kan. Bayarnya kirim sama Gojek juga. Tuh coba bayarannya Gojek, ya kan. Susah jadinya kita ini. Yang stres siapa? Kita orang tua. Dan ini sengaja dibikin kayak begini kita ini. Maka oleh karena itu Bapak Saudara, ayo kita umat Islam bersatu, terus galang kekuatan. Sehingga tadi kita tegas terhadap kemungkaran. Berani melawan kemungkaran. Jangan mau kita dinabobokkan dengan kemungkaran. Yang akhirnya umat Islam gak akan pernah bersatu. Tertawalah mereka ya yang katanya wa min fitnati masihid dajjal. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya pada kesempatan malam hari ini, Kiai mohon maaf kalau bahasanya agak begitu ya. Ini guru saya Kiai ya dari Cianjur. Ya alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau. Beliau orang yang lembut, orang yang santun. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu bisa belajar dengan beliau ya. Kalau Taufik ini kan orangnya memang modelnya begini ya. Tuh ya. Oh, coba lihat tuh. Nyender di karpet dia tuh. Nyender di karpet sambil minum. Itu karpetnya wakaf orang itu. Hah? Karpetnya wakaf orang. Orang mewakafkan rizkinya untuk beli karpet dipasang di masjid. Lalu karpetnya digulung. Yang harusnya pahalanya ngalir buat mereka yang mewakafkan. Nggak ngalir. Kenapa? Gara-gara digulung, disenderin lagi. Coba lihat. Ya Allah. Saking sayangnya tadi, saking sayangnya ya. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, ya kalau memang terus-terusan begini kita ingin direnggangin, berarti nanti malam Bapak, Ibu, ya jangan tidur deket-deketan ya, bagi jarak tidurnya. Bagi jarak tidurnya. Supaya apa? Adil namanya. Kita di masjid bagi jarak, di rumah juga bagi jarak. Di masjid bagi jarak, di rumah dekat-dekatan kita. Ya Allah. Udah deh ya, saya mohon maaf. Saya masih ada kelampiri masalahnya. Ya tadi saya sudah izin sama Ustadz, sama Pak Haji Iwan juga saya sudah izin. Saya minta waktu untuk habis isya saja supaya saya bisa mengejar di Lampiri karena dekat nggak terlalu jauh. Biar saya bisa ikut tarawih di sana dan juga witir di sana. Sekali lagi saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersatu umat Islam ya. Yuk. صلوا سنة التراويح جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولما جاءهم كتاب
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحية المباركة. السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.